Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita berada di studio mini kita ya, yang lebih sederhana. Di belakang kita ada buku-buku dan sebagainya yang sangat menarik. Pada pagi ini adalah tentang buletin ya. Buletin dulu namanya Buletin Berita Mu'alaf, sudah edisi 335. Namun pada akhirnya kita ganti namanya dengan Buletin Suluh Nagari. Coba lihat, Buletin Suluh Nagari. Nah, kenapa buletin ini dikatakan Buletin Suluh Nagari? Karena seperti yang pernah saya katakan dulu, Ya, suluh ini kan menyuluh ya. ya menyuluh, Menyuluh itu apa artinya? Menerangkan. menerangkan. Sehingga dari gelap dapatlah cahaya yang terang benderang. Itu namanya menyuluh. Nah, ketika kita berada di tempat yang gelap, kita tidak nampak cahaya, dan malah jalan yang kita lewatkan itu bisa kita kesandung ya, kesandung batu dan sebagainya. Oleh karena itu kita beri cahaya, bisa jadi berbentuk lilin, senter dan sebagainya. Itu namanya menyuluh. Nah, oleh karena itu suluh nagari adalah upaya untuk menyuluh nagari. Nah, salah satu untuk menyuluh nagari ini tentu ada upaya-upaya ya, yang terkait dengan itu. Di antaranya adalah menyebarkan media. Nah, media ini banyak ini. Ada tulisan, ada lisan. Nah, kalau tulisan inilah berbentuk buletin. Ya, ini nama kamu siapa ini? Nama saya Samsul Bahri. Samsul Bahri ya. Ya. Lalu keponakan kamu ini namanya apa? Si Raihan. Si Raihan. Kebetulan dia datang ke tempat ini berdua. Jadi dengan saya 3 orang ya. Iya. Tapi Samsul Bahri beliau insya Allah menjadi mahasiswa. Insya Allah. Karena akan mendaftar di sebuah perguruan tinggi, apa namanya? Stai Arisalah. Stai Arisalah. Mudah-mudahan menunggu lulus baru ya. Udah lulus. Udah lulus, sudah berhasil. Alhamdulillah. Salam. Nah, ini hati-hati belajar ya. Mudah-mudahan menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara. Amin. Beliau termasuk anak muda yang rajin ini bekerja. Dan sesuai dengan dengan pembicaraan kita dengan orang tuanya, dengan pamannya ya. Bahwa beliau akan membantu Buletin Berita Mu'alaf. Karena beliau sudah dewasa, tentu sudah bisa berjuang. Tapi kalau yang ini baru anak-anak ya, rajin-rajin belajar ya. Belajar dulu, jangan mencari pekerjaan dulu ya. Belajar dulu sampai juga menjadi orang-orang yang baik. Nah, saudaraku, Buletin Buletin Suluh Nagari masih tersebut juga nama Berita Mu'alaf ini, karena namanya dulu Berita Mu'alaf kan. Buletin Suluh Nagari kali ini membahas tentang jilbab, berjilbab atau menutup aurat. Nah, kamu dulu sekolahnya di mana ini? Dulu di Sanawiyah mana? Sanawiyah Payakumbuh MTSN Gadut. Gadut ya. Sudah itu nyambung ke Aliyah ya? Aliyah ya. Aliyah mana? Aliyah Gadut juga. Siswanya berjilbab semua ya? Berjilbab. Kalau anak SD di sana berjilbab atau enggak? Berjilbab. Berjilbab juga anak SD. Iya. Seluruh anak SD yang perempuan tentu berjilbab semuanya ya. Iya. Dan itu berlaku bukan hanya di 50 kota atau Payakumbuh, tetapi juga di Sumatera Barat.
Malah mungkin di daerah-daerah lain. Intinya masyarakat sudah dididik dengan cara yang benar. Ya. Melaksanakan suatu syariah Islam, namanya syariah menutup aurat. Ya gitu kan? Ya. Nah, dan ini sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu bagi kaum muslimin menutup aurat dan berjilbab itu diyakini sebagai suatu kewajiban. Ya Samsul ya? Iya. Pernahkah diajarkan seperti itu? Pernah. Pernah. Jadi kalau kita berada di luar rumah dan kita perempuan yang sudah balik berakal, itu tidak dibenarkan lagi membuka auratnya. Ya. Nah, pernahkah Samsul tahu bahwa aurat itu apa aja bagi wanita? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan muka. Ya, berarti auratnya seperti itu. Ya. Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Artinya ketika seorang wanita muslimah dia sudah dewasa kemudian pergi keluar rumah, maka dia wajib berjilbab. Dan ini adalah satu keyakinan yang tidak boleh ditawar-tawar. Dan ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita berhak dan boleh melaksanakan kewajiban agama kita. Inilah yang disebut namanya hak asasi. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat di buletin ini, MUI, Majelis Ulama Indonesia, melarang dokter berjilbab di rumah sakit Medistra. Nah, kata MUI, ini tidak etis. Karena apa? Karena dapat menyakiti hati umat Islam dan melanggar HAM. Jadi kalau ada yang melarang-larang berjilbab, kemudian ya pokoknya lah mengupayakan supaya orang tidak berjilbab, itu adalah perbuatan yang dosa yang pelakunya adalah pelanggar HAM, hak asasi manusia. Dan bagi umat Islam itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Oleh karena itu kepada rumah sakit Medistra, berhentilah Anda dari seperti itu, dari menyakiti hati umat. Karena bagaimanapun umat ini kan harus dijaga ini. Dijaga auratnya, dijaga pakaiannya. Dan karena itu merupakan keyakinan, maka tidak seorang pun boleh melanggar ketentuan itu. Seperti yang sudah kita katakan tadi bahwa melaksanakan jilbab itu atau menutup aurat itu adalah kewajiban. Dan bagi umat Islam di Minangkabau itu jelas sesuai dengan filosofis kehidupan kita, adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mangato, adat memakai. Maka di mana-mana di seluruh Indonesia itu tidak dibenarkan lagi melarang-larang orang berjilbab, baik secara halus maupun secara kasar. Secara halus bagaimana? Inilah diberi upaya-upaya supaya orang menjauhkan jilbab itu. Nah, mungkin dikasih duit, dikasih apa. Yang penting orang itu diupayakan supaya tidak berjilbab. Ini pelanggaran seperti itu. Nah, secara kasar ini dipaksa kan? Dipaksa, diberi hukuman, diberi sanksi. Mau dipecat kerjanya dari tugas-tugasnya. Maka hal seperti itu jelas sangat merusak. Terutama persoalan bertoleransi. Toleransi tahu? Toleransi apa?
Saling menghargai. Saling menghargai, saling menghormati keyakinan antar umat beragama. Ini anak yang cerdas ini nampaknya, udah tahu bertoleransi ya. Nah, udah tahu. Kalau seandainya ada orang yang tidak memahami, memaksakan kehendaknya dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak berintegritas, dengan cara yang tidak benar, lalu mengatakan bahwa yang salah itu menjadi suatu kebenaran, artinya mereka beri sesuatu yang menyebabkan orang jauh dari kebenaran, itu bukan bertoleransi, namanya bertoleransi. Nah, ini bertoleransi itu artinya membodoh-bodohkan diri. Nah, yang kita harapkan, kita harus bertoleransi. Jadi bertoleransi itu adalah berupaya untuk saling menghargai, saling menghormati. Khusus masalah jilbab, ini kita wajib bertoleransi. Kawan-kawan yang beragama lain, itu bertoleransi kepada umat Islam yang berjilbab, bertoleransi kepada kaum muslimin. Kaum muslimin juga bertoleransi kepada yang lain. Umpamanya kita berada di daerah muslim mayoritas seperti Minangkabau, ada misalnya sekolah-sekolah yang ada siswinya tidak berjilbab karena agamanya lain. Kan bisa jadi seperti itu ya. Maka kita juga tidak boleh memaksa dan menghina mereka. Itu namanya bertoleransi. Nah, saudaraku yang dicintai oleh Allah, maka ketika rumah sakit Medistra di Jakarta melakukan upaya-upaya yang tidak terpuji ini, maka tentu umat Islam tidak merasa nyaman terhadap tindakan seperti ini. Kabarnya mereka sudah minta maaf. Umat Islam itu memang pemaaf, tetapi kita mesti ingatkan juga supaya jangan mengulangi lagi. Sebelumnya juga sudah terjadi hal seperti itu, yaitu tentang kasus paskibraka. Apa itu paskibraka? Itu kan desain orang upacara, ya kan? Di mana orang-orang yang berjilbab itu diupayakan supaya tidak berjilbab sehingga bikin kekisruhan. Tetapi pada akhirnya dibolehkan kembali, lalu